Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kalau lahir sengsara itu katanya nasib, tapi kalau meninggal juga kita masih sengsara, berarti jaminan kesehatannya masih belum oke begitu ya. Dan forum ini jaringan kebijakan kesehatan nasional mungkin ikut tanggung jawab ya, karena menurut Pak Hasbullah tulisan di beberapa waktu lalu, jadi sebenarnya JSN itu jaminan kesehatan nasional ini harusnya dianggap sebagai produk emas gitu ya, produk 100 karat tapi kelihatannya bisa karatan juga gitu. Baik, mari kita lihat nuansa HIV/AIDS dalam kebijakan BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional. Saya masih tulis Jaminan Kesehatan Nasional, Pak Suprapto. Saya coba berangkat dari suara dari lapangan ya, sedikit suara dari lapangan. Ini di Facebook KPA Nasional ya, kita kebetulan punya Facebook dan suara-suara teman-teman di daerah di lapangan itu bisa langsung kita lihat. Ini saya ambil yang bulan Juli kemarin, teman Oda dari Bali ya, JO, inisial JO. Itu ada peningkatan biaya di rumah sakit gitu ya, apakah karena retribusi perda dan sebagainya. Bagi sebagian orang mungkin peningkatannya tidak signifikan, bagi banyak Oda itu memang sangat signifikan. Penelitian dampak sosial ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, UNDP dan kemudian teman-teman jaringan orang terinfeksi HIV itu menunjukkan bahwa memang 74% keluarga atau rumah tangga Oda itu ya, ini di survei ini dilaksanakan di 1000 sampelnya 1000 di 5 provinsi yang estimasi jumlah orang dengan HIV-nya tinggi. Itu 74% memang tambahan pengeluaran karena infeksi HIV-nya. 64% itu pasti menggunakan tabungan. Kemudian 60% meminjam dari keluarga dan persentase yang menjual asetnya juga cukup tinggi. Meskipun kabar baiknya program AIDS ini cukup menyajikan bantuan-bantuan sosial, tapi memang pada teman-teman Oda itu yang ekonominya memang menengah atau ke bawah itu sedikit itu memang terjadi ya, sakit sedikit miskin. Nah, masih penelitian yang sama, teman-teman rumah tangga Oda itu mengeluarkan biaya kesehatan lebih tinggi dari rumah tangga non Oda yang menjadi kontrol variabel dalam penelitian ini yang situasinya mirip-mirip, cuma bedanya salah satu ada Odanya. Kemudian rata biaya kesehatan untuk Oda sendiri memang 3 kali lebih tinggi dari keluarga non Oda. Ini situasi lapangannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan lapangan dari teman-teman Oda itu apa sih yang di concern terkait BPJS nanti? Yang pertama adalah Oda miskin itu siapa yang bayar? Kemudian yang kedua, Oda atau populasi kunci atau pegiat AIDS ya, populasi kunci lainnya juga ya, pengguna narkoba suntik ya, pekerja seks dan lain-lain. Itu yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang terbatas itu bagaimana mengiurnya? Apa bisa ikut serta? Kalau misalnya ikut, berapa besarnya iuran yang harus dibayarkan bulanan? Kemudian Oda yang jauh ya letaknya atau rumahnya jauh dari lokasi layanan itu bagaimana? Bagaimana solusinya dengan sistem BPJS nanti? Nah, mudah-mudahan nanti panelis kita dari BPJS bisa sedikit memberi gambaran. Sebenarnya saat ini memang sudah ada Pokja di KPA Nasional ya, Pokja BPJS yang kita inisiasi kemarin itu juga dari BPJS, dari Askes, dari kita libatkan Jam Sostek dan lain-lain untuk bicara isu-isu ini. Kemudian apa saja yang ditanggung, seperti apa skim polanya? Apakah Oda atau populasi kunci itu dijamin ya? Karena pasal 25 dari Undang-Undang SJSN ini katanya yang punya menyakiti diri sendiri atau punya hobi ya, punya hobi itu tidak ditanggung. Nah, itu juga banyak teman-teman yang nanya tuh. Ya kan, makan narkoba itu di sebagian mungkin menganggap itu hobi gitu ya. Ya kan, kemarin ada anggota DPR yang menyatakan ini kenapa nih orang merokok yang hobinya berbahaya bagi kesehatan itu di cover padahal jelas-jelas undang-undangnya menyatakan tidak. Nah, ini bagaimana menyiasatinya? Kemudian juga isu portabilitas ya, isu portabilitas ini menjadi sangat penting ya. Beberapa populasi kunci itu memang bekerjanya ya, pekerja seks itu bekerjanya jauh dari kampungnya ya, dan itu tidak punya KTP lokal. Nah, itu juga bermasalah gitu untuk akses kesehatannya, untuk mendapatkan jaminan-jaminan kesehatan yang berlaku, Jamkes dan segala macam. Nah, kemudian apa pembiayaan BPJS yang bisa diakses oleh pelaksana atau pegiat AIDS di lapangan? Peran LSM dalam civil society dalam penanggulangan AIDS sangat urgen ya. Refleksi kita bahwa itu sangat signifikan ya, sangat penting sekali peran LSM-nya bagaimana membentuk kerjasama dalam BPJS ini. Dan ini menjadi satu kunci juga untuk program keberlangsungan penanggulangan AIDS. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya relatif sudah terjawab
tinggal membuka saja websitenya dan sebagian besar dari pertanyaan ini sudah dijawab. Ada beberapa yang ingin coba kami tampilkan di sini, tidak menjawab satu persatu karena ini sudah jelas di websitenya SDSN sudah ada. Nah, saat ini yang memang menjadi concern dari Pokja ini, bagaimana kita membagi program penanggulangan AIDS, mana yang mau di cover oleh BPJS dan mana yang harus di cover oleh program penanggulangan AIDS, apakah itu di Kemkes, di Dinkes, ya, di KPA dan lain-lain. Nah, ini kira-kira pilar pembiayaan itu kalau kita bagi memang minimal ada 2 bagian besar saja. Yang pertama pencegahan, yang kedua pengobatan dukungan perawatan. Nah, pencegahan ini ada edukasi ya yang sifatnya kepada masyarakat yang populasi kunci ya, yang komunitas, tempat kerja, sekolah dan lain-lain. Kemudian juga yang edukasi sifatnya mass campaign ya. Promosi penyediaan kondom dan alat suntik steril ini yang kunci terkait pencegahan ya. Karena mode penularan utama HIV di Indonesia ini ada 2, lewat jarum tajam dan lewat jarum tumpul. Nah, ini sangat penting penyediaan kondom dan alat suntik steril. Kemudian untuk pengobatan dukungan perawatan ini ada IMS ya, ada IO ya. Kemudian ada ARV, ada dukungan sosial untuk home based care ya, termasuk home based care maksudnya. Kemudian ada metadon, ada pembelian adiksi. Kemudian juga ada pencegahan dari ibu ke anak, minimal ini ya, minimal ini. Nah, ini yang biru-biru ini belum final banget ya, di Pokja itu belum muncul rumusan yang sangat jelas, lagi dipilah-pilah. Kita akan usulkan ke Askes ya. Yang biru ini kemungkinan besar yang biru ini yang masih akan didukung oleh lewat program penanggulangan AIDS, baik itu Kemkes, Dinkes. Sedangkan yang hitam ini yang most likely kita mau dorong untuk di cover oleh BPJS ya. Tapi masih dirinci, di IMS sendiri sebenarnya masih dirinci juga, itu apa saja, regen segala macam, kemudian yang sifatnya edukasi itu di IMS sebenarnya ada juga. Nah, itu masih akan dirinci untuk tapi most likely yang hitam-hitam ini untuk kita dorong ke BPJS. Nah, apa keuntungan atau juga concern ya terkait kalau sebenarnya program-program ini di cover oleh BPJS. ARV di Thailand misalnya ya, itu udah di cover under Social Security-nya, under BPJS-nya gitu ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Tapi di Indonesia kelihatannya teman-teman Kemkes masih mau mengambil itu dan exclude dari BPJS. Nah, ini beberapa keuntungan atau concern ya. Yang pertama adalah portabilitas layanan, tentu saja dengan dilakukannya BPJS kita harapkan tidak ada isu lagi portabilitas. Kemudian mengingat mobilitas kunci. Kemudian yang kedua mengenai otonomi daerah ya. Otonomi daerah ini memang bikin sakit kepala juga ini kita di KPA ini ya, terkait penanggulangan ganti kepala daerah, ganti lagi komitmennya gitu ya. Kalau pilkada itu pasti anggaran itu turun, itu anggarannya turun kalau pilkada ya kan. Makanya jadi sorotan juga ini, apakah demokrasi kita ini tidak boros gitu ya, terlalu besar biayanya untuk mencari orang baik, sementara harusnya biaya itu besar untuk membuat orang jadi baik gitu ya. Setelah keluar biaya mahal-mahal, orang yang dipilih juga nggak baik-baik amat gitu. Nah, kemudian efisiensi pembiayaan dengan masuknya di BPJS, kita mungkin akan lebih mudah untuk skala pengadaan, termasuk misalnya kalau dibutuhkan compulsory licensing ya untuk ARV atau untuk obat lain ya yang masih patennya masih membuat mahal gitu ya, transparansi dan lain-lain. Ini juga sangat penting. Nah, memang yang menjadi tantangan atau concern ARV kontrol ya. ARV ini sangat penting ya. ARV ini sangat penting. Kalau lihat data Thailand itu 73% hanya untuk CST dan 58% itu untuk ARV. Nah, ini Kemkes merasa ARV ini masih perlu mereka kelola gitu ya. Mereka kelola pembeliannya, pemberian segala macam. Ini ARV kontrol. Saat ini dengan peserta yang ikut ARV treatment itu 30 ribuan ya, itu 0,2 triliun anggarannya. Nah, estimasi kita 500 ribu ODA itu ya, baru ketemu 100-an ribu. Nah, kemudian juga concern lain memang BPJS ini tentu saja belum familiar untuk isu-isu AIDS ya, dalam artian AIDS di pasal 22 itu kan skup BPJS itu termasuk promotif preventif. Nah, itu kita yakin promotif preventifnya isu AIDS ini kita perlu bicara banyak dengan Askes nanti. Kemudian juga hadirnya kebijakan. Jadi kebijakan harus segera
di websitenya Askes itu sudah ada counting down-nya ya, 3 bulan 28 hari lagi misalnya ya, kita sudah mau masuk 1 Januari 2014, sementara beberapa kebijakan masih belum hadir. Misalnya iuran itu masih belum hadir. Jadi potensi membuat BPJS ini menjadi karatan salah satunya mengenai iurannya ya kan? Hitungan ahli-ahlinya itu kira-kira 25.000 gitu ya, sementara pemerintah mungkin hanya 19.000, 20.000 saja gitu ya. Memang alokasi anggarannya 20 triliun untuk BPJS di 2014 kemungkinan ya, tapi itu dianggap sedikit untuk penerima bantuan iuran sebanyak 96 juta sekian itu ya kan, itu dianggap terlalu kurang gitu ya. Kita dapat pendapatan dari rokok 70 triliun, kenapa enggak 70 triliun aja sekalian kasih misalnya ya untuk kesehatan gitu ya. Pemenuhan undang-undang 5% budget kesehatan, 5% itu masih Wamenkeu ngotot enggak susah gitu ya. Padahal penerimaan dari cukai rokok aja kasih ke kesehatan udah bisa di atas sudah 70 triliun ya, hanya 40-an triliun aja untuk kesehatan. Baik, kemudian jadi ini kebutuhan kebijakannya memang saat ini ya, kebijakan tentang coverage dalam BPJS ini harus segera hadir ya. Kemudian besarnya iuran, dispensasi untuk keluarga ODA, tidak untuk mengekskludkan ODA, tapi ya sekali lagi data-data di slide awal tadi menunjukkan memang ada situasi sadikin tadi, sakit langsung miskin. Kemudian Permenkes untuk pedoman, juklak segala macamnya memang sudah harus keluar juga, termasuk kerjasama promotif preventif di puskesmas. Kita ingin penanggulangan AIDS ini akan HIV programnya itu di puskesmas gitu ya. Makanya ada program LKB saat ini dengan rumus 1-5-10 ya. Satu kabupaten kota itu harus ada satu rumah sakit yang pengampu, yang expert, yang ngerti tentang HIV AIDS, mengampu 5 puskesmas, dan setiap kabupaten kota itu ada 5 puskesmas yang bisa komprehensif melaksanakan program penanggulangan AIDS ya. Nah, setiap 5 puskesmas ini ada 10 kader atau penjangkau atau apapun namanya nanti yang akan membantu memobilisasi populasi kunci dan masyarakat untuk mengakses layanan. Nah, ini kita harapkan pola ini terbangun ya. Selama ini program promotif preventif di Askes sendiri dengan puskesmas saya nggak tahu sudah seperti apa, tapi ini salah satu challenge kita, bagaimana ini kita bisa membangun dalam skema BPJS nanti. Kemudian juga follow up ART karena lokasi layanan yang jauh dan alasan macam-macam, sebab-sebab macam-macam. Nah, ini juga bagaimana kebijakannya, prosedurnya ya, karena loss follow up Indonesia cukup tinggi ya. Dan tentu saja ini juga sangat penting kalau kita ingin agar memang BPJS kita ini jalan baik, kelihatannya 5% ini harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan jaringan ini bisa secara kuat menyuarakan ini, anggaran kesehatan Indonesia tidak cukup, harus dinaikkan. Terima kasih.